Baik, tadi Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan berupa sedekah dengan hati yang penuh takut, rasa takut kepada Allah. Karena mereka tahu mereka akan kembali kepada Tuhannya. Aisyah mengatakan, "Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun." Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Apakah mereka itu adalah orang-orang yang minum khamar dan mencuri? Apakah mereka para peminum, para pemabuk? Apakah mereka itu para pencuri yang dimasukkan dalam ayat tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qala la ya bint as-Siddiq." Sama sekali tidak, wahai bint as-Siddiq, wahai putrinya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Walakinnahum, kata Rasulullah, walakinnahum alladzina yasumun, akan tapi mereka lah orang-orang yang berpuasa, wa yusallun, mereka lah orang-orang yang salat, wa yatasaddaqun, dan mereka lah orang-orang yang bersedekah. Wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum, akan tapi dalam waktu yang sama mereka takut kalau enggak diterima salat mereka, puasa mereka, sedekah mereka. Mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat berikutnya, ayat 61, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka lah orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Mereka lah orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka lah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Mereka bersegera dalam kebaikan dan mereka lah orang yang lebih dahulu memperolehnya. Jadi bayangkan apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabnya? Jawabannya adalah mereka orang yang puasa, salat, bersedekah, akan tapi takut kalau enggak diterima dari mereka itu. Mereka lah yang dimaksudkan oleh ayat tadi. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Jemaah yang saya muliakan, luar biasa bagaimana Al-Quran menyebutkan dan menampilkan, dan bagaimana Aisyah menjelaskan kepada kita daripada pertanyaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dahsyatnya kondisi hati orang-orang yang takwa dan penuh keyakinan. Bukan dia malah berbangga-bangga dengan satu kebaikan yang dilakukan yang penuh kesombongan. Mereka berpuasa, mereka salat, mereka sedekah, namun hati mereka takut kalau ini tidak diterima oleh Allah. Mereka lah ulaika yusari'una fil khairat, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Maka bayangkan, fata'ammal, bayangkan bagaimana tajamnya hati mereka, bagaimana halusnya perasaan mereka, dan bagaimana batasnya rasa takut mereka, sehingga membuat itu mereka semangat dalam beramal. Karena jemaah saya muliakan, tidak ada rasa takut yang membuat hati kita tenang, melainkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hati yang membuat ini tenang dengan rasa takut kecuali hanya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka ketika rasa takut itu makin tinggi, makin kuat, maka mereka makin bersegera dan berlomba-lomba. Al-musara'ah wal musabaqah. Mereka makin bersegera dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Maka terlebih di bulan kebaikan seperti ini, bulan keberkahan, berlomba-lomba mencari peluang
Dan hati yang memiliki dikatakan qalbun munib dalam Al-Quran itu hati yang ketika luput dari satu kebaikan, hati mereka rasa takut, merasa rugi, merasa rugi. Sudah 2 Ramadan kita lalui, tapi apa yang kita isi dengan Ramadan tersebut? Apa yang bisa kita lakukan? Takut dia dan qiyamul lail yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan sedekah telah diberikan itu menjadi riya. Takut dengan sebuah amal-amal tersebut terbatalkan hanya satu amalan lain yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin saya muliakan, inilah batasan takut yang disyariatkan. Inilah di antara model definisi takut yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibolehkan. Ya, sedangkan yang lebih daripada itu enggak dibutuhkan. Ya. Maka hadirin saya muliakan, di sini kita bisa memahami bagaimana pentingnya ihsanul dhan billahi azza wa jalla. Saya baca sedikit dalam tafsir bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini, yang mana sebelumnya mereka adalah disebutkan di sini, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Kalau mereka ini orang yang sangat takut kepada Allah, mereka orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka yang memberikan apa yang mereka berikan berupa sedekah, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sadar akan kembali kepada Allah. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka lah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka telah memperolehnya. Ya, semua demikian. Kita lihat ketika Allah berbicara menyebutkan tentang orang-orang yang salat, dan Allah perintahkan mereka untuk mohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia beribadah kepada Allah dan mohon pertolongan juga kepada Allah. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was salah. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan penuh kesabaran. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perkara salat ini berat. Walaupun lihat 2 rakaat, 4 rakaat, cuma berapa rakaat, tapi berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali hati-hati yang khusyuk. Yaitu hati yang yakin mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa terjaga, terbangun. Dia ini hari ini hidup, dia lakukan ibadah, dia yakin suatu saat akan terhentikan dengan namanya kematian. Dia yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa sejumlah amalan-amalan mereka. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Hadirin yang saya muliakan, maka di antara hal penting perlu kita ingat yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, husnudzan kepada Allah, itu adalah membenarkan segala hal yang Allah kabarkan, membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu kalau membenarkan ayat-ayat Allah akan menjauhkan segala bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini orang-orang yang membenarkan akan ayat Allah, termasuk berbicara tentang hari kebangkitan nantinya, apa yang akan dialami setelah kita mati. Orang-orang yang begini beda dia, kualitas amalnya beda, kualitas imannya beda. Dan orang yang lalai, aku pun tembayang juga. Anak tengok macam ni.
Nanti bagaimana kesudahan hidupnya dia enggak ingat. Ya, dia semua memandang dunia dengan cara pandang dunia, enggak pernah dia memandang dunia dengan cara pandang akhirat. Sehingga ketika ada yang luput dari dunia, dia pandang dengan cara pandang dunia, selalu rugi yang dia lihat. Tapi kalau orang melihat segala sesuatu dengan pandangan akhirat, dia akan selalu melihat ada keberuntungan di sana. Sedekah apa-apa, itu rugi kalau kita pandang dengan cara pandang dunia. Peng dah cok, dah berbit, harta dah cok, dah bagi ke orang yang butuhkan. Rugi apa? Rugi apa? Kenapa? Cara pandang kita, kalkulasinya dunia. Ya kalau ini berkurang, ya berkuranglah. Tapi kalau cara melihatnya dengan cara pandang akhirat, setiap yang diberikan itulah yang kekal. Tergantung sudut pandangnya seperti apa. Orang mendidiknya pendidikan agama, belajar agama, atau mendidikkan anaknya, belajar anak di pendidikan agama. Kalau cara pandang dunia, rugi Pak. Rugi. Rugo, wujud. Kira-kira apa jaminan kerja ya? Seakan-akan kalau belajar urusan-urusan yang bersifat sementara kebutuhan dunia itu sangat menguntungkan. Yang bahkan membuat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua cara pandang, cara pandang. Maka konsep pandangan kita ini mesti diluruskan. Masa seorang muslim cara pandangnya enggak seperti muslim? Tidak sedikit orang muslim. Ya, tapi cara pandangnya seperti cara pandang Yahudi. Cara pandang Yahudi menganggap remeh urusan neraka. Orang Yahudi kan mengatakan, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Mereka melihat kita akan disentuh oleh api neraka paling beberapa hari saja. Ada neraka berdentrit. Dipikir nerakanya oleh tempat mandi sauna. Seumtian. Jadi, hadirin sekalian, ini cara pandang sebenarnya. Tidak sedikit kaum muslimin berleha-leha, dia menganggap itu Allah. Dia teman neraka kena ujung-ujung ke teman syurga aja. Ini cara pandang. Orang memandang ukuran riba itu perkara yang ringan. Ya, sama aja dengan jual beli. Ini cara pandang Yahudi. Ya. Allah katakan haram riba. Mereka mengatakan innamal bai'u mithl riba. Mereka mengatakan jual beli sama dengan riba. Ini cara pandang semua. Ya, maka selama cara pandang itu salah, ya, tak lupa semua bentuk gerak-gerik ibadahnya semua akan juga keliru, tidak akan tepat. Maka tidak sedikit orang menjadikan akhirat sebagai tujuan untuk mendapatkan dunia. Ya, ini semua na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang saya muliakan, maka di sini kita melihat bagaimana orang-orang yang penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ini mereka selalu melihat amalnya ini kurang. Amalnya kurang. Amalnya tidak lebih. Amalnya tidak lebih. Kurang dia. Ya, walaupun penuh raja, rasa takut itu berat, tapi ada rasa harap. Maka dalam pembahasan nanti kita akan dapatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, penjelasan berikutnya, di bab-bab berikutnya, ada bab al-khauf. Bab berbicara tentang rasa takut kepada Allah. Nanti ada bab selanjutnya ar-raja. Bab penuh harap kepada Allah. Oh, walaupun kurang tapi jangan putus harapan. Oh, memang ada kekurangan amal saya, tapi jangan putus harapan. Tapi yang sudah diberikan, yang sudah dilakukan, yang sudah diamalkan, yang sudah kita korbankan untuk agama, jangan merasa sudah banyak. Jangan merasa sudah banyak. Ya. Hadirin yang saya muliakan, ya, mudah-mudahan insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya bisa kita sampaikan ya, beberapa bentuk gambaran, ya, berapa contoh yang tadi diriwayatkan oleh para ulama hadis tentang orang-orang yang dalam amalnya itu takut kalau seandainya amalnya enggak diterima, dan orang-orang yang husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah-ibadahnya. Banyak riwayatnya di sini. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan kesempatan untuk bisa menyampaikannya. Ya. Barakallahu fiikum. Ya, saya tidak memperpanjang karena Ramadan itu sebenarnya bukan banyak ceramah. Ramadan itu bukan banyak ceramah. Dia malam banyak salat. Ya, siangnya banyak doa. Karena doa orang berpuasa sejak pagi sampai
Sejak itu sampai selama dia berpuasa sampai berbuka itu doa dia tertolak. Jadi ya banyak ceramah. Santri kita di mata kuliah di Al-Ulim nggak ada ceramah kalau malam untuk tarawih. Satu juz satu malam. Alhamdulillah sudah berjalan. Nanti malam masuk juz keempat. Tidak ada ceramah. Bukan tidak boleh. Artinya saya mempersingkat ini agar kita fokus baca Quran, berdoa yang lainnya. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk saling mengingatkan. Jadi apa yang kita doakan hari ini, pesan dari kesimpulan materi kita hari ini adalah mari kita perbanyak doa agar hati kita ini menjadi hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita senantiasa husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai kita jemaah sekalian sangat tergantung pada kualitas hati. Nilai kita sangat tergantung pada kualitas hati. Hati ini penting sekali. Yang perlu kita gelisahkan hati kita ini. Kibar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.